Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia, dalam setiap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia, percayamu, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan, Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Kami harapkan Kau, kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan. Katakan, kami harapkan Kau, kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan
Engkau Tuhan, diberkatilah Engkau Tuhan, seumur hidupku muliakan Engkau. Haleluya. Tuhan, lebih dari segalanya, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kau Tuhan, lebih dari segalanya, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan, sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, Yesus, Kau dambaan hatiku. Di hati di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Jadikan hati ini ku
hati kita, di hati ini rumahmu, di hati ini ada senantiasa kau dimanapun, dimanapun kan berada senantiasa kau ada. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Silakan Tuhan, Kau kembali mengajari kami lewat firman Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Pujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Tuhan, sudah semua yang sharing pagi ini? Silakan. Satu. Shalom Heni. Tak kedengaran suara. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Gimana kabar di Pekanbaru? Ya, ada yang sakit, Pak. Jadi lagi jaga yang sakit, Pak. Oh, siapa yang sakit? Cicinya Akong. Cicinya Akong, umurnya 80. Oh, yang kemarin ya? Ya. Umurnya 80, Pak. Sakit tua lah. Asam lambung. Tapi dia ada jantung. Tapi masih bisa diajak bicara. Bisa. Cuma biasanya enggak pernah sampai terletak gitu. Ini terletak gitu. Jadi makan pun susah. Muntah terus, jadi nggak bisa makan. Udah dari datang itu sakit. Maunya percaya dokter tapi makan nasi. Terus salah makan obat tapi nak makan nasi. Obat aja mau dimakan. Nasi nak mau makan. Ya. Oke lah, Pak. Oke, baik. Ada yang mau sharing yang lain? Sharing satu, Pak. Akong sekarang sudah ke gereja, Pak. Halo, Pak. Pak, Akong sekarang sudah ke gereja, Pak. Dulu aku ke gereja loh. Saya pun baru tahu setahun ini. Saya bilang kenapa aku kalau dulu kan aku ngedua hati. Sebentar baik-baik, tapi namanya Katolik. Sekarang ada ke gereja ya. Gitu. Saya belum ketemu adik saya loh. Masalahnya adik saya itu lagi pergi berobat ke Malaysia. Kemarin kan dia
aku kena stroke tuh kan ya kontrol pakai herbal ke Malaysia. Jadinya berangkat tanggal 13 malam. Jadi besok hari kan aku pulang. Jadi saya nak ketemu dia. Cuma memang kemarin ketemu adik saya yang dari Padang. Sebenarnya tidak ada rencana. Tibanya datang. Jadi ketemu di sinilah. Nak pulang saya ke Padang. Tanggal 15 saya sampai sini. Karena ada perlu. Malamnya balik. Malamnya balik Padang. Oh, dia di Padang terapi. Sehari dia di sini. Enggak. Singapura. Saya si Tony ke Malaysia. Si Tony ke Malaysia. Si Anton datang dari Padang ke sini. Ada perlu. Tanggal 14 malam dari Padang. Tanggal 15-nya ketemu saya. Sama semalam barunya balik. Jadi ya sekalian lah. Nggak ada saya atur loh semalamnya. Tiba-tiba mendadak seminggu mau berangkat. Udah nyambung ke Bandung. Bukan baru juga katanya. Jadi ketemu orang langsung di sini. Gimana Semua kabar? nggak diatur. Gimana kabarnya si Anton? Ya, gimana lah Pak? Awak ngobrol semuanya sebentar. Karena ini sibuk mau cari keramik. Terus Cari apa? kabarnya keramik. Mau beli keramik di Pekanbaru. Keramik. Untuk apa? Biasalah Pak. Kayak itu apa nggak tahu aja gayanya. Ke Oh, Perlente. keramik-keramik itu. Kalau Perlente nggak cocok di hatinya sampai Pekanbaru cari keramik. Tapi balik juga gitu Pak. Jadi ketemu sama saya gara-gara keramik. Kalau nggak ketemu sama saya gara-gara keramik nggak akan datang ke Pekanbaru. Iyalah, cara Tuhan. Jadi saya nggak perlu turun Padang. Oh, Iya Pak, kalau saya mau ceritanya gimana ya? Ceritanya kayak Bapak bilang, orang sudah tua itu baru terpikir kan, macam mana besok kalau udah selesai urusan di Tuhan, apa acaranya? Kayak kayak itu kan sih tiba-tiba aja. Kalau dulu diomongin masuk kiri keluar kanan, berdebat kita sama dia. Dia sudah tua kan, kalau kalau kakaknya Akung kan 80, kalau Akungnya mungkin sekitar 77 lah, selisih 3 tahun aja mungkin. Kalau Ama mungkin 76 atau 75 lah mungkin. Itu segitu lah. Nah, bertiga lah di situ. iyalah bertiga lah. Si Kuawi juga pindah ke sini. Oh, Sekarang hanya bawa anaknya. kok Awi juga Iya, pindah? barunya pindah. Iya Kok Awi? dari Juli semalam. Iya, ya, Oh iya, seru lah. iya lah. Jadi si Kuawi pindah ke sini kan. Saya Tiga, juga baru tahu, nggak ada dikasih tahu saya. tujuh Nggak lah. ada dikasih tahu sama saya loh. Enggak, Kuawi sewa rumah sendiri di sini. Jadinya bisa tengok Ama sama Akong. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya ya gimana lah saya mau bilang kan orang tua itu ya kalau si Akong tak tengok kan tiba-tiba pergi gereja, ya pergi gereja sendiri, tahunya pergi bangun pagi-pagi pergi gereja, pergi baca doa apa pergi. Nah, kalau dulu saya datang berapa tuh ya, dulu saya ke Pekanbaru itu kan 8 8 tahun 8 bulan yang lalu, 8 tahun 8 bulan yang lalu saya ke Pekanbaru itu. Jadi saya sudah balik Batam itu sudah 5 tahun 8 bulan. Oh ya, Iya, Bapak nggak tahu nggak terasa kan? iya, Saya hitungnya dari kerjanya saya aja. iya, iya. Bekerja saya bulan April, saya balik Batam Januari. Saya sudah 5 tahun, 5 tahun 5 bulan di PT saya sekarang. Ah, terasa. Baru kayak kemarin. Makanya tadi saya bilang kan, kalau yang dibilangin masalah orang tua ini kan si apa Akong punya Cici ini kan, masalahnya kan kemarin itu kan dia suka pergi sama orang karena waktu itu dia bantu orang, jaga orang kan, dia pernah kerja di Hong Kong, pernah kerja di Taiwan, pernah kerja di Singapura, di asisten rumah tangga gitu.
kan tidak menikah dia. Jadi makanya saya bilang, malam kan ya gimana lah, itulah makanya saya bilang, waktunya masih mau berakit saya dibilangnya begitu. Saya bilang tuh pasti asam lambung. Batuk, terus mual, muntah tuh pasti asam lambung saya bilang. Tidak lain-lain jurusan itu loh. Karena di PT anak PT saya tuh udah 10 kayak gitu saya tengok Pak. Nanti satu minggu tuh 3 hari kerja, 2 hari MC. Ada yang sebulan tuh sekarang tiap bulan MC sampai hari, tiap minggu MC sehari. Apa gejalanya Pak asam lambung? Asam lambung itu apa? Jadi kalau nggak stres, kalau enggak makan suka-sukanya aja, makan gorengan, makan pedas-pedas, makan asam-asam, enggak makan selera, enggak makan. Kayak gini lah semalam dikecekkan ya mana ini mau dibilang. Itulah sama lah sama Cilinda. Cilinda ini tanggal 18, 19, 20 Pak mau operasi katarak loh. 18 besok, iya. Waktu itu kan ada yang ada operasi katarak gratis. Saya enggak tahu lah, saya mau salahin atau gimana. Cuma saya sudah curiga BPJS ini semalam waktunya pergi rumah sakit itu bilang duta permanen. Jadi semalam mengecek sama si Pawi, ketemulah jurusannya. Si Owi bilang mertuanya juga kayak gitu. Kemarin matanya itu tiba-tiba kayak putih aja, buram gitu. Ini operasi katarak, semua takut-takutan ya. Ini operasi katarak satu, langsung mata tuh bisa melihat. Terus besoknya yang operasi satu lagi. Saya curiga si Cici itu sebelumnya sebelum dia sakit mata ini dulunya sudah kabur juga. Jangan-jangan katarak. Nah, jadi besok tanggal 18 ini operasi sudah ikut jadwal. Apa namanya? Tak tahu lah programnya apa Indonesia Sehat gitu, nggak tahu. Pokoknya nggak bayar. Jadi Iya. jadinya pergilah ikut sana dulu. Nanti kita tengok karena kalau dokter cek itu nggak ada masalahnya jalankan operasi. Kalau ada masalah gulanya kah atau mata itu nggak sesuai untuk dioperasi katarak mungkin nggak dioperasi gitu. Tapi yang penting daftar namanya sudah masuk dari 2 minggu yang lalu. Sudah Oh. didaftarin. Ya mudah-mudahan lah. Kalau saya sih dapat pencerahannya semalam karena si Kawi ngecek kayak gitu kan. Saya juga yakin si Cici itu katarak itu kayaknya. Tapi nggak tahu lah Pak analisa dokternya masalahnya masa cuma gara-gara dikocok aja kena serang matanya saya jadi juga aja. Iya. Kadang-kadang saya susah lah ngeceknya susah Pak. Sama dengan si Jiko nih juga semalam saya bilang. Obek dimakan, nasi nggak mau dimakan. Yang mau dimakan tuh yang sesuai selera hati makanannya. Gara-gara makan apa tuh? Lontong nangka. Kebanyakan makan lontong nangka. Kita baru sebulan sampai sini, 17 Agustus semalam. Nggak tahu, kira dilepain selera mungkin nggak tahu apa kan nggak tahu. Kadang-kadang makan tuh kan mesti nge ungu ada berapa? Makan dilepain selera. Nah, sekarang udah bolak-balik minta sama dokternya mau diinfus. Kata dokternya nggak bisa infus, orang sakit jantung. Macam mana mau makan infus? Terus saya bilang sama dia, kau tahu nggak? Saya masuk rumah sakit sehari, nggak ada orang jaga loh. Pergi saya ke toilet, bah. Sama alat infus tuh sangkit, Jiko mau diinfus. Jangan sangkain nak diinfus tuh, malah makan mau diinfus. Tusuk tanah, tusuk sini, keluar darah. Tidak malah, malah, malah baik, malah darah bocor mana-mana. Makan sih, kan banyak cerita nak makan. Tidak ada yang mau didengarin loh Pak. Mungkin dianggap awalnya masih anak muda. Dianggap ini sudah bomo. Saya bilang, pola pikir itu udah salah loh. Jangan pikir dokter tuh hebat. Saya kasih tahu lah. Dokter tuh awan sih masuk rumah sakit, impulsnya 2, diklaim ke BPJS 4. Saya bilang. Apa tuh Jiko? Saya bilang. Udah OB, dikasih OB. Yang jual resep, ya jual resep. Supaya apa? Yang penting laku OB-nya. Jiko lah makan. Makan lah. Kayak semalam. OB itu kiranya nggak cocok semuanya. Datang si Anton duduk sini, dia pergi telepon kawannya dokter. Yang minum obat itu baru nak muntah lagi sebanyak itu. Ada 3 hari yang minum obat itu sama tak apa-apa, yang kasih obat mualnya dia tetap dia muntah mual. Si Anton pergi telepon kawan. Dia pergi suruh si Pawi beli obat merah itu. Baru gak cocok obat itu. Jangan semua obat saya dimakan, saya bilang. Saya sih semalam sama lambung sebulan kayak gitu juga saya bilang. Saya makan obat dokternya, malah muntah saya bilang. Saya pergi stop, saya malah makan, malah muntah saya. Tapi kalau saya mengecek, nggak percaya. Jangan
Jangan mentang-mentang dokter itu dipercaya sama dokter. Awak yang punya badan, aku mesti tahu badan awak. Ya. Apa yang mesti dimakan. Jangan selera kita yang diikutin. Begitulah kalau Bapak bilang kan, kalau sudah tua, pola pikirnya tuh sama nih, kita ikut firman kayak gini. Pola pikir tuh nak mau dirubah, tidak bisa. Kadang-kadang ketemu kayak orang yang bilang, gue sudah baca doa tiap pagi, gue baca apa doa wajib gitu. Nah, cerita doa wajib ya doa wajib, tapi kasih cicil lah di yayasan ya ada doa wajib 3 kali sehari kok, tapi yang disebut tuh si iblis terus, yang disebut tuh kata-kata kutuk terus. Udah percaya Tuhan itu lebih hebat kan? Nah, itulah kan, itu aja prakteknya, maksudnya liturginya dijalankan Iya. apa, tapi Tuhannya itu tidak dipercaya loh, ibadahnya dikerjain gitu, tapi kuasanya Tuhan itu tidak dipercaya, tidak percaya Tuhan itu lebih hebat, masih juga dihebat-hebatkan si iblis tuh. Itulah Pak, kayak gitulah. Jadi sudah sampai saya di sini udah capek. Alas sibuk pula si Anton banyak acara, suruh bikin ini, suruh bikin itu. Agak tepar lah awak si ketek. Udah sakit pula saya si ketek. Sekete aja nggak apa-apa. Makanya. Oke, semangat. Baik, puji Tuhan ya. Nanti akan diberikan hikmat gitu, gimana caranya gitu. Memang nggak bisa dipaksain ya, apa namanya? Karena apa ya, mau mulai dari mana sulitnya. Tapi kalau sudah dibawa ke sana ya mungkin satu patah dua patah kata gitu ya. Berdoalah supaya satu patah dua patah kata itu apa ya, menggugah gitu ya. Jadi ketika nanti kita kan nggak tahu kan pekerjaan Tuhan kan. Jadi ya kalau boleh di hidup yang sekarang puji Tuhan gitu ya. Tapi minimal ada satu apa ya satu kalimat dua kalimat yang bisa didengarkan gitu, yang nanti ketika melanjutkan hidupnya di kehidupan yang akan datang ada terang yang akan dia ikuti gitu. Itu aja sebetulnya gitu. Memang pada akhirnya kan semua orang itu akan ditaklukkan gitu. Semuanya akan terus berlanjut gitu. Jadi ya kalau bisa satu kalimat, dua kalimat gitu. Itu saja. Selanjutnya ya memang dia harus menjalani apa ya, prosesnya gitu. Itu yang sering kita tidak mengerti gitu. Kehidupan sebelumnya yang dijalani dia kan. Dari bayangkan kalau sudah sampai 77 tahun, sampai 80 tahun. Gitu. Aduh, ini 3 orang lagi di situ. Sudah. Kalau memang ya rencana Tuhan dibawa ke situ, seperti saya bilang tadi, sudah, itu aja. Bisa ngomong, bisa cerita gitu ya. Itu saja. Ingatkan kalau dia itu ciptaan, Tuhan itu pencipta gitu. Sekarang kan lebih kita itu dengan firman Tuhan yang sekarang kita terima itu sebetulnya itu kan lebih mudah masuk ke semuanya gitu. Jadi lebih enak ngomongnya yaudah di tingkat manapun dia gitu. Iya gitu. Jadi kita tidak akan memaksakan gitu. Karena umat pilihan itu juga seperti sekarang lah kalau kita lihat. Kita nggak bisa paksakan lagi. Sudah ada jalan yang mereka tempuh masing-masing gitu. Kalau dia itu memang masih tetap berpikir gitu, pokoknya harus punya uang, harus gini, kan itu sulit itu dibawa keluar itu.
Dia harus ya memuaskan dulu keinginan dia gitu, sampai nanti mentok. Makanya kan Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu. Cuman kan belum letih lesu. Cuman kan harusnya kalau sudah tua kayak gitu kan, harusnya sudah begitu, ternyata enggak juga kan, karena kerusakan pola pikir kan. Nah jadi kalau dengan firman Tuhan yang sekarang itu sebetulnya ya lebih sederhana saja. Kita bisa mengatakan kepada mereka, tahu enggak, kita ini ciptaan. Pencipta itu sudah, dia itu memelihara. Dia menjagai kita, dia sudah menetapkan jalan-jalan kita. Jadi walaupun rasanya mungkin mereka itu kayaknya tidak mengalami sesuatu gitu ya, tetapi apa yang kita lakukan kalau kita lakukan itu dengan segenap hati kita gitu ya, karena kan diperhadapkan kepada kita kan, ceritanya sekarang kan selama ya berapa hari nanti ini di situ kan diperhadapkan, berarti kan diizinkan berjumpa dengan mereka. Yang tadi sangka-sangka Anton bisa ke situ gitu. Sudah, berarti itu diizinkan gitu loh. Itu aja. Jadi prakteklah, doalah gitu kan. Aku gak tahu mau ngomong apa hari ini kan, menghadapi kan menjengkelkan juga kan, pastilah gitu. Nah jadi doalah, berdoalah gitu. Ya kalau boleh Tuhan gitu. Karena kan diperhadapkan di situ gitu. Buktikanlah gitu. Jadi ketika kita bisa apa ya, dengan tekun gitu menghadapi apa yang diizinkan kita hadapi gitu, maka kita pasti dapat upah. Upah kita itu adalah Tuhan itu mengajar sesuatu gitu. Karena kehadiran Tuhan itu nyata karena kerjasama kita. Iya, lakukan saja hal-hal kecil, setia dengan hal kecil gitu. Maka kita akan melihat Tuhan menunjukkan hal-hal yang besar gitu. Hal-hal yang besar itu ya dari hal yang kecil itu, cuman begitu disingkapkan dia, itu menjadi hal yang besar. Gitu ya caranya ya, doa. Gitu. Ya kalau Tuhan mau mencerahkan, luar biasa. Kan lebih, kalau sekarang itu kan kita itu lebih, rasanya itu lebih enak lah. Gitu. Kita punya dasar firman Tuhan yang kuat. Gitu ya. Makanya ketika saya bilang anak-anak kita, ketika mereka bergaul dengan orang yang mungkin tidak seiman gitu kan, ya tidak satu kepercayaan gitu kan, tapi lewat kebenaran Tuhan tinggal dalam kita. Berarti kan orang yang menerima kita menerima Tuhan kan berarti kan kita tidak dipaksakan untuk membuat orang itu percaya kepada kepercayaan kita. Kita mesti belajar kayak gitu ya. Jadi saya pun demikian, saya nggak memaksakan. Misalnya saya bicara gitu ya, nggak bisa lagi gitu. Cuman ada kalanya karena memang Tuhan itu harus bicara gitu ya. Seperti kemarin di PIU itu kan, ya mau nggak mau ngomongnya tegas juga gitu. Jadi walaupun rasanya mungkin seperti menolak saya gitu, saya lihat dari mukanya gitu, saya tidak peduli gitu. Karena Tuhan itu berdaulat. Itu aja.
ngomong aja. Tuhan Yesus ketika melawan orang ahli Taurat, orang Farisi itu, dia ngomong aja, dia sampaikan aja firman Tuhan. Jadi target dia bukan untuk target Tuhan Yesus, bukan supaya orang Farisi itu bertobat gitu malahan. Enggak kok. Enggak. Sering sekali kan kita itu berusaha ingin apa? Ingin supaya membuat orang bertobat. Enggak. Itu usaha manusia. Jadi sampaikan saja firman Tuhan. Ya berdoa sama Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Ya kalau boleh Tuhan. Kasihan Tuhan. Itu ini keluargaku Tuhan gitu kan. Nah, kalau Tuhan bisa melepaskan orang itu kan, kita itu rasanya kasih Tuhan menunjukkannya sama kita. Ya itu saja yang bisa kita lakukan. Kayak dulu yang ketika dulu Pak Simanjuntak masih hidup gitu kan. Ya berusaha juga pergi tapi ya memang nggak bisa lagi gitu. Kayak sama juga Namboru itu juga kan, coba sampaikan datang sana tapi emang nggak bisa, mau gimana? Kita sampaikan kebenaran dipikir kita benci atau gimana gitu kan? Itu biarlah urusannya. Jadi itu ya cara menghadapinya. Terapkan firman Tuhan. Ya. Baik. Di masa depan harus ada beberapa orang yang melanjutkan langkah pekerjaanku ini. Dan terus bekerja di bumi, sesuai dengan firman ini. Pada saat itu, pekerjaan manusia dan pembentukan manusia akan dimulai. Jadi, apa ya? Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang disampaikan, nanti kalau saudara rajin membacanya gitu ya, belajarlah untuk memahami gitu. Untuk apa nanti semua ini? Banyak sekali sebetulnya. Jadi bahkan kalau kita lihat sekarang ya, kalau misalnya yang tentang hidup kembali itu ya, reinkarnasi itu gitu kan, itu kan sebetulnya itu nggak populer di untuk orang Kristen itu kan nggak populer karena nggak pernah disampaikan itu. Karena mereka pikir itu ya itu untuk mereka lah, nggak pernah. Jadi apa namanya ya, sentimen agama ini sangat ini sekali saudara, sangat tinggi sekali gitu. Jadi sekarang lah sebetulnya baru kita itu terbuka kalau ternyata Tuhan itu kan yang menciptakan semuanya loh, termasuk budaya gitu. Segala kebudayaan, segala pemikiran-pemikiran yang ada di setiap negara itu Tuhan semua yang ciptakan gitu. Ya termasuklah apa yang mereka anggap sebagai kitab suci mereka gitu. Nah, jadi dengan firman Tuhan yang sekarang ini gitu ya, sebetulnya dari situ banyak hal-hal yang bisa diterima oleh orang bukan orang Kristen saja gitu. Bahkan kalau terlalu kuat doktrin Kristennya itu bahkan mungkin menjadi penolak daripada firman Tuhan ini. Sama seperti orang Farisi kan. Kan justru mereka yang menolak. Padahal itu Mesias loh. Mesias yang mereka tunggu loh. Bayangin. Tapi karena tidak sesuai dengan Taurat, bahkan seperti Tuhan itu bahkan sengaja melanggar Taurat. Itulah batu sandungannya, saudara.
Sehingga mereka tidak bisa menerimanya. Itu batu sandungan. Sama dengan sekarang juga begitu. Justru kalau mereka belum pernah dia tidak punya tidak terlalu kuat doktrinnya gitu. Justru mereka yang bisa terima, yang bisa berpikir sederhana gitu. Sebetulnya kan kalau berpikir sederhana, kalau misalnya kayak gini, di dalam Alkitab dikatakan akan tiba masanya. Itu di muka bumi loh. Allah akan mengajar mereka sendiri. Allah itu sendiri. Tidak perlu dikatakan. Tidak perlu orang mengatakan kepada sesamanya. Kenallah Tuhan. Karena mereka akan diajar langsung oleh Bapa. Kalau berpikir ini saja saudara. Coba berpikir jernih gitu. Tentang langit baru, bumi baru gitu. Ketika disebut bumi gitu kan. Berarti kan tujuan kita kan bukan ke sorga. Sorga itu kan alam roh. Iya kan? Berarti nanti kita ini kan kalau kita lihat lagi, kalau ternyata pada akhirnya adalah bumi gitu. Jadi kebanyakan saudara atau semua yang namanya orang beragama itu merindukan sorga mereka. Jadi apa yang sudah mencengkram pikiran mereka akan ke situlah mereka. Jadi perhatikan apa yang mencengkram. Jadi ketika itu dicengkram dalam pikirannya, sehingga pikirannya nanti ya udahlah. Ya nanti aku percaya sama Tuhan, masuk surga. Gitu. Itulah gitu. Jadi gak akan memikirkan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang itu ya hidup gitu loh. Hidup dalam daging ini gitu. Jadi disinilah sebetulnya kita itu benar-benar melihat Tuhan. Gitu. Di dalam kehidupan yang nyata ini sebetulnya. Justru melalui orang-orang yang kita jumpai. Disitulah sebetulnya nyata kita lihat Tuhan itu. Setiap apa yang diperhadapkan kepada kita. Kan rasanya kan kalau kita lihat kayak orang tua kayak gitu. Ya kan? Henny lihat orang tua kayak gitu. Sebetulnya kalau kita ikuti firman Tuhan. Kita boleh lewat kita menyampaikan firman Tuhan. Disitulah nanti kita bisa lihat Tuhan itu. Bukan berarti orang itu Tuhan. Bukan. Kan Tuhan sendiri yang mengatakan ketika aku lapar. Ketika aku telanjang katanya. Ya kan? Kamu beri aku makan. Kan sederhananya kan kalau kayak gitu kan. Gak bisa lagi ngapa-ngapain. Gitu. Dikasih kesempatan lah. Ini melayani gitu. Kasih makan. Ya kan? Udah. Lakukan itu saja. Jadi sambil perhatikan gitu. Sambil tunggu Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu apa? Kehadiran Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti kita merasakan hadirat Tuhan. Enggak. Kehadiran Tuhan itu adalah pemerintahan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Tuhan ada di situ.
Gimana caranya kita melihat Tuhan dalam keadaan itu gitu. Jadi ketika kita itu tenang gitu ya, kita tenang menghadapi ketika kita itu melihat firman itu. Jadi firman itu sederhana sekali sebetulnya. Firman itu kehidupan. Kehidupan yang mengalir. Waktu kita melihat keadaan di sekeliling kita. Kayak misalnya lah Om Tuin ini kan. Itu kan kalau dia melihat kesukaran itu kan. Kesukaran itu yang ada di sana gitu. Bagaimana orang tidak mengenal hukum. Bodoh gitu. Ya kan? Rasanya kan pastilah nggak pengen ada di situ lagi gitu. Tetapi kalau mau kita itu memandang Tuhan, sudah biarkan saja. Ingat saja firman Tuhan. Segala sesuatu dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu menentukan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Nggak ada yang bisa sentuh kita. Maka kita akan melihat Tuhan itu nyata sekali. Bahkan benar-benar kita persis mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita bisa berjalan di tengah-tengah keramaian orang, tapi mereka nggak bisa sentuh kita. Coba. Disitulah ketenangan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah sedikit pun, jadi dia nggak pernah memaksakan. Jadi dia fokus kepada pekerjaan dia sendiri. Gitu. Bahkan kalau saudara lihat ya, itu sebetulnya murid-muridnya itu pun kalau mau jujur gitu. Sebetulnya ketika dia katakan kepada Petrus itu, enyahlah engkau iblis. Kalau sebaik Petrus aja dikatakan iblis, bagaimana murid yang lain? Berarti saudara terhadap murid-muridnya sendiri pun Yesus itu berjaga-jaga. Tapi dia tidak dia tidak takut sedikit pun gitu. Karena dia percaya murid-muridnya itu diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia punya prinsip begini. Tidak satu pun yang ada bersamaku kalau bukan diberikan oleh Bapa. Hanya yang diberikan oleh Bapa kepadaku. Jadi termasuk Yudas. Itu diberikan oleh bapaknya sama dia gitu loh. Jadi dia tidak pernah berusaha untuk membuat mereka itu yakin sama dia. Enggak. Itulah pikiran Kristus. Tuhan Yesus aja seperti itu, apalagi kita. Kita masih seperti itu. Kalau kita terus tinggal dalam dia karena kita punya banyak waktu ya. Kan Tuhan kan cuma 3,5 tahun ya. Kalau kita kan punya banyak waktu. Bahkan dia mengatakan telah tiba saatnya. Bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Ya kan? Karena itu dia melakukannya itu kan sebetulnya kan juga dia tidak mati kan. Yesus kan sesudah bangkit kan gak mati lagi. Tetapi bagi kita, Tuhan mengatakan memang kamu gak akan mati. Karena kamu akan hidup oleh firman-Ku. Gitu. Artinya, di dalam kita ini Yesus hidup lagi gitu.
Sama seperti kalau saya katakan bagi saya bapak saya nggak mati. Apa nggak lebih 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 benar lagi kalau kita katakan Yesus tidak pernah mati bagi kita. Artinya Yesus itu hidup. Bahkan hidup di dalam kita. Setiap perkataannya itu menjadi seperti benih. Jadi artinya kalau yang kita tahu Yesus itu dulu hidup 33,5 tahun. Hidup 3,5 tahun lah terakhirnya itu gitu. Dari firman dia ucapkan kan 3,5 tahun terakhir gitu. Sebelumnya itu kan gak ada kata-katanya yang ini gitu. Cuman yang umur 12 tahun itu aja dicatat dalam Alkitab kan. Yang lain kan sesudah dia umur 29 tahun itu sudah. Jadi kata-katanya itu menjadi hidup kan dalam kita. Artinya Yesus itu hidup dalam kita dan melanjutkan hidupnya. Melanjutkan pekerjaannya. Makanya tepat dikatakan. Jadi kalau ada nanti yang ini saudara, mereka mengatakan mereka mungkin membuat mujizat, tapi tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Kan itu kan dikatakan datang dari antikris. Makanya ketika dikatakan, jadi orang yang kemudian mengatakan itu, mereka akan melanjutkan hidupnya Yesus. Makanya dia bilang, sama. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah Yesus yang datang kedua kali. Gitu. Tapi kita nggak bisa ditipu hanya dengan perkataan bahwa aku adalah Yesus yang akan datang kedua kali. Nggak bisa juga. Tapi dari perkataannya itu saudara, dari firman yang kita lihat ini, coba perhatikan. Apakah benar dia adalah Yesus yang datang kedua kali itu? Gitu loh. Kan semua kan kita lihat dengan jelas. Apakah benar-benar membawa kita ke zaman yang baru? Benar kan Tuhan membawa kita ke zaman yang baru? Kita kan gak ragu kan? Jadi perhatikan dikatakan di sini, di masa depan harus ada beberapa orang, kan beberapa orang yang melanjutkan langkah pekerjaanku ini dan terus bekerja di bumi sesuai dengan firman ini. Saudara, kalau tidak ada firman ini, saya nggak ngerti saudara apa arti anak laki-laki yang dirampas itu. Nggak ngerti. Karena kalau kita nggak yakin, sehebat apapun dijelaskan kepada kita dalam firman ini, kalau kita nggak yakin, kita tidak akan pernah menerima itu sebagai kebenaran. Berarti gini, apa yang membuat kita yakin? Apakah kita? Tidak. Berarti ada pekerjaan Tuhan di balik kita yakin. Iya. Karena Tuhan itu bekerja di antara kita, di dalam kita, maka itulah yang membuat kita itu bisa menerima semua firman. Seperti itulah prosedurnya. Iya. Jadi perhatikan itu setiap hari. Coba saudara jawab pertanyaannya. Apakah Tuhan itu nyata setiap hari? Atau jangankan setiap hari. Ya sepanjang hari dalam hidup saudara. Nyata. Setiap hari. Kalau dulu kan kita itu rasanya itu gimana ya? Gak bisa kita katakan setiap hari. Tapi sekarang ini rasanya nyata sekali dia. Dia terlibat dalam semua aktivitas kita.
Oh sekarang kita nggak perlu mengatakan begini. Kalau kita ingat Tuhan, baru kita tahu kalau Tuhan itu nyata. Enggak. Memang kebenarannya Tuhan memenuhi segala sesuatu kok. Coba renungkan satu kebenaran itu. Kalau ternyata pikiran kita ini sebetulnya dipenuhi oleh Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran Tuhan. Coba renungkan satu kebenaran. Di situ kita akan merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu nyata. Setiap hari. Iya. Saudara, kan kita sudah menjalani hidup kita. Ya, hampir separuh dari umur normal manusia. Atau ada yang sudah lebih dari separuh umur normal manusia. Umur normal manusia taruhlah 80 tahun. Kita sudah lewati gitu. Dari separuh gitu. Kita kan melihat bagaimana setiap hari itu kalau kita lihat gitu ya. Pasti gimana lah caranya kita melewati setiap hari yang dikatakan Tuhan itu ada gitu. Sulit kan? Ketika kita itu terlibat dalam kan gampang sekali kita itu keluar dari Tuhan, gampang sekali. Oke? Tetapi gimana caranya kita itu bisa benar-benar menikmati damai sejahtera, sukacita, atau apapun itu? Kan pikiran kita kan itulah hadirat Tuhan gitu. Tapi kan gampang sekali kan kita jatuh dalam kesibukan kita kan. Gampang sekali kita itu merasa hampa sebetulnya. Coba lah. Gampang. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Yesus itu ya. Kehidupan Yesus setiap hari ya benar-benar dia itu bahwa dia tidak dapat hidup kalau dia tidak mendapatkan hidup itu dari Bapaknya. Itu kan satu ketetapan. Tapi dia menjalani kehidupan manusia normal seperti kita kan. Bagaimanalah dia bisa menjalani kehidupannya setiap hari. Sekarang, ketika kita menjalani sekarang kebenaran seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara. Coba perhatikan. Betapa tekunnya Tuhan itu menghadapi kita. Tuhan sangat tekun menghadapi kita. Menghadapi pikiran kita itu yang gampang sekali kita sebetulnya lepas dari Tuhan itu. Tapi tahukah saudara kebenarannya? Tuhan itu terus bekerja di dalam manusia. Itu kebenaran. Jadi kebenaran itu harus benar-benar saudara pegang kuat-kuat gitu. Harus saudara hidupi gitu. Harus saudara percayai. Tetapi bukan berarti kita dipaksa untuk melakukan itu, tidak. Tetapi memang kita itu akan mengalami yang namanya mau tidak mau. Nah, gitu loh. Jadi begitu nanti kita itu mulai mengakui kedaulatan Tuhan gitu ya. Maka akan ada satu keadaan di mana mau tidak mau kita itu akan tersungkur gitu. Iya. Mau tidak mau kita ini akan sujud gitu. Nah, karena kita akan menghadapi kerusakan kita sendiri. Kita akan mengenali diri kita sendiri gitu. Jadi harusnya ketika kita sudah melewati 40 tahun gitu ya. Kita itu sudah harus menyadari gitu. Bahwa memang betul Tuhan itu berdaulat gitu. Harus berdaulat. Tapi walaupun demikian, perhatikan,
Tuhan tidak pernah memaksa kita. Gitu. Dia dengan lembut. Makanya kenapa agama itu terus berdiri, terus bertahan sampai sejangka waktu lamanya. Bagaimana gereja-gereja itu bisa bertahan gitu ya. Iya. Karena dibiarkan terus gitu. Dibiarkan terus mereka itu hidup munafik gitu. Iya. Sampai melewati usia mereka berapa gitu. Bayangkan dibiarkan hidup terus seperti itu. Bohongi jemaatnya. Jemaatnya pun mau dibohongi. Karena apa? Memang mereka itu satu frekuensi gitu. Jadi mereka hidup dengan pola pikir mereka. Makanya dikatakan penakut tidak boleh masuk ke dalam kerajaannya. Kenapa kita bisa memasuki kerajaan ini? Karena kita nggak takut sesat. Iya. Sebetulnya kalau dibilang masalah lebih sesat kita ketika kita itu ada di RTM. Kalau lihat hal-hal alam roh segala macam, sebetulnya iya. Kalau kita mau jujur gitu. Tapi lihat, Tuhan ada di situ. Ya. Kalau tidak kita mengalami itu, saudara, kalau kita tidak di RTM, sulit kita memahami semuanya. Iya. Sulit kita itu masukin yang namanya itu reinkarnasi itu kembali. Sulit. Iya. Tapi saudara, sekarang jadi pertanyaan, siapa yang membawa kita ke situ? Tuhan kan. Bisakah kita menolak perjalanan Tuhan? Gak bisa kan. Tapi apakah terjadi begitu saja? Tidak. Tentu ada hal yang kita lakukan sehingga kita bisa masuk ke situ. Iya. Nah, setelah dari situ dia bawa kita lagi keluar kan. Gitu. Ya. Jadi kita dibawa terus berjalan loh, gitu. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, jangan berpikir, oh itu karena keputusanku. Tidak. Jadi Tuhan itu mengalir terus gitu. Entah kemanapun kita pergi gitu. Mungkin menurut kita itu menyimpang. Mungkin kita itu pergi seperti Yunus, disuruh ke utara namun dia ke selatan gitu. Kan Tuhan balikkan dia. Bayangkan dia bisa dimakan oleh ikan yang besar itu, saudara. Itu kan ajaib sekali itu peristiwa itu, saudara. Tapi walaupun kayak gitu, tetapkan dia itu kan keras hatinya kan. Sudah benar-benar pun dia keluar dari perut ikan gitu kan, dari mulut ikan keluarkan lagi dimuntahkan. Harusnya kan sudah bertobat kan. Tapi apakah dasar hatinya bertobat? Tidak kan. Asal-asalan loh dia nyampaikan firman itu. Karena begini, dia tidak pernah. Jadi dari khotbahnya itu dia nggak benar-benar supaya orang Niniwe itu bertobat loh, saudara. Beda kayak kita. Kita kan kalau berkhotbah gitu kan supaya orang itu kan bisa mendengarkan dan bisa mengikuti apa yang kita sampaikan kan. Kan orang terpukau gitu. Pada waktu Yunus menyampaikan berita pertobatan itu, dia tidak menghendaki orang Niniwe itu bertobat. Bayangin. Karena nanti begini, nanti dia ini akan bunuh kami.
Kalau mereka lebih baik mereka ini mati supaya kami, bangsa kami ini selamat. Gitu. Jadi gak benar-benar saudara. Jadi ketika dia ngomong mereka bertobat, itulah dikatakan khotbahnya khotbahnya Niniwe, khotbah terbaik sepanjang masa. Ada hamba Tuhan yang mengatakan itu, karena bisa bertobat. Apakah Yunus yang buat itu? Ya tidaklah, Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki mereka binasa. Itu pelajaran, saudara. Jadi saudara, ketika sekarang kita itu bisa dibawa terus gitu ya. Dibawa terus. Pemahaman kita pun bertambah. Kadang-kadang saudara, kalau saya pikir-pikir gitu, kadang terlalu tinggi gitu. Kalau saya perhatikan, saya bicara gitu, tinggi sekali. Mungkin itu masuk imajinasi saya. Tapi yang saya lihat saudara, bagaimana Tuhan mengatasi itu. Mungkin gagasan saya liar gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan sanggup mengikuti itu dan bisa membelokkan. Iya, kepada kehendak Dia. Itulah kebenaran. Seperti itulah Tuhan menuntun kita. Tuhan memang gak kelihatan. Tuhan itu ada bukan karena kita akui. Bukan. Tuhan itu memang ada. Titik. Dan Dia berdaulat. Tuhan Maha Kuasa kita terima. Dan Dia bekerja bukan karena kita aku-akui. Bukan. Memang Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi langkah yang diambil orang untuk mencari kebenaran, ketika dia terus mencari lapar dan haus akan kebenaran, disitulah orang itu akan terus maju dan bisa memasuki hidup yang kekal. Kan hanya ada dua. Kalau enggak hidup yang kekal, berarti mati yang kekal. Arti mati itu, dia akan mengulang-ulangi saudara. Kehidupan sebelumnya. Iya, itulah artinya mati. Jadi pikirannya tetap ada di bumi. Terikat dengan hal-hal daging. Tapi orang yang hidup selamanya, itu sudah melampaui itu semua. Sudah melewati fase kehidupan daging gitu. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang itu adalah hidup karena Tuhan hidup di dalam kita. Disitulah saudara kita merasakan hidup yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah setiap hari. Saudara, hidup itu berlimpah-limpah dibuktikan lewat apa? Lewat apa? Ya lewat segala penderitaan yang kita alami. Baru kita bisa melihat. Ketika kita itu rasanya saudara kita gak tahu apakah kita itu bisa melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Ya kan? Rasanya kita menghadapi bahaya setiap hari. Tapi kita masih hidup. Kita masih lolos. Iya kan? Coba. Ketika misalnya saya ngantar anak, bawa 2 anak. Terus kalau rasanya gulanya naik. Rasanya itu ngantuk sekali. Sebagaimana mungkin. Kalau misalnya malam-malam itu kan. Ini sekali saudara. Itu kan berarti kan setiap hari rasanya bisa lewat setiap hari itu saudara. Bisa nyanyi-nyanyi di motor sepanjang hari gitu.
Disitulah kita tahu hidup itu ada berlimpah-limpah. Itu loh. Jadi jangan takut menghadapi kesukaran. Iya. Rasanya kita mungkin orang paling gagal gitu. Jangan takut. Iya. Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Kalau kita bisa menjalani terus gitu ya, kalau kita pikir-pikir gitu ya, kita bisa di tempat ini gitu ya. Rasanya saudara kalau kita pikir-pikir saudara, biaya yang kita keluarkan gitu ya, tiap bulan gitu ya. Itu rasanya saudara, wah baiklah kalau apa namanya itu disimpan atau apa gitu. Akhirnya kan kayak gitu. Tapi Tuhan membiarkan kita, mengizinkan kita hidup seperti ini. Disitulah kita menyadari kalau hidup itu berlimpah-limpah. Iya. Disitulah baru kita itu mulai terbuka gini. Kalau nanti saya umur 60, 70, 80, kita itu jadi punya kayak gini. Apa namanya? Benar-benar kita itu merasakan kita bisa melewatinya. Dan ketika timbul dalam hati kita, ketika misalnya saya mengatakan bagi saya, bapak saya nggak pernah mati, berarti nanti keturunan saya akan mengatakan bagi mereka, bapak mereka tidak pernah mati. Karena apa? Perkataan-perkataan saya tinggal di dalam hati anak-anak saya. Iman saya. Cara saya mengikut Tuhan akan tinggal dalam mereka. Berarti saya terus hidup. Kita tidak tahu setelah kita ini tidak ada ini nanti. Kan kita tidak tahu. Entah kita memasuki kehidupan selanjutnya. Ya. Tetapi yang pasti saudara, seperti Tuhan katakan kepada yang di samping kanan Tuhan Yesus, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Apa artinya itu saudara? Jadi setiap orang yang sudah selesai hidupnya di bumi ini gitu ya, siapapun dia, tergantung bagaimana dia menjalani hidup. Kalau sekarang kita menyatu dengan Tuhan, berarti ketika Tuhan bekerja selanjutnya, sampai kapanpun bumi ini saudara berjalan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Gitu loh. Itu kebenaran. Maka disinilah kita terus berlatih. Iya. Jadi harus ada dikatakannya di masa depan. Beberapa orang melanjutkan langkah pekerjaanku ini dan terus bekerja di bumi sesuai dengan firman ini. Pada saat itu, pekerjaan manusia dan pembentukan manusia akan dimulai. Bayangkan baru akan dimulai. Sesuai dengan firman ini. Namun pada saat ini Tuhan hanya melakukan pekerjaannya untuk memenuhi pelayanannya dan menyelesaikan satu tahap dari pekerjaannya. Cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara manusia bekerja. Ini zamannya saudara Tuhan itu bekerja. Jadi selama masa rasul-rasul itu saudara, sampai dengan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itu masa manusia bekerja. Maksudnya itu diizinkan mereka bekerja.
Tapi sekarang ini kita mesti keluar dari situ. Sekarang setiap orang harus melihat Tuhan yang bekerja. Renungkan itu saudara. Dan sekaranglah mulai pembentukannya. Lewat apa? Lewat firman ini. Jadi kita ini ada, kita ini berjalan dari apa yang kita pikirkan. Jadi makanya firman ini ketika kita renungkan, inilah yang mengubah perilaku kita. Iya, mindset ini yang berubah. Disitulah mulai pembentukannya. Disinilah baru kita ngerti apa hidup yang kekal itu, saudara. Disitulah kita akan mengesampingkan segala pencapaian-pencapaian dunia. Disitulah mulai kerusakan kita diperbaiki. Kerusakan manusia bersumber dari pikiran kita. Tentu dalam hati kita ya. Pikiran dan hati itu kan selaras. Kalau nggak selaras saudara, itu sakit jiwa saudara. Tapi kan selaras gitu. Orang yang hanya ini doktrin saudara, itu namanya sakit jiwa. Nggak konsisten antara yang dipikirkan, yang dikatakan dengan yang dilakukan. Itu sakit jiwa. Jadi sebetulnya banyak mereka yang menyampaikan firman itu sakit jiwa. Mereka mengatakan percayalah kepada Tuhan. Oleh biru Tuhan Yesus kamu sudah sembuh. Tapi pada kenyataannya masih mengandalkan obat-obatan gitu kan. Masih mengandalkan dokter gitu loh. Bukan berarti kita gak bisa minum obat gitu loh. Bukan. Tetapi telah menjatuhkan pilihannya bergantung kepada dokter. Makanya kan dunia menawarkan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, BPJS gitu. Kadang-kadang dengan BPJS gampang aja orang masuk ini kalau sudah sakit gitu, karena gak mikir lagi. Ada lagi yang lebih tinggi dari situ lagi kan. Nah, tapi ketika kita itu sekarang mulai menerima firman dan menghidupinya, ketika kita sakit, kita memandang Tuhan. Kita tidak cepat-cepat berusaha bagaimana supaya kita sehat. Karena pikiran kita mulai begini, oleh bilu Tuhan Yesus aku sudah sembuh kok. Kita akan begini, kita akan menjalaninya. Walaupun kita sakit misalnya, kelemahan tubuh gitu, jalani saja. Ngapain takut? Baik, sudah jam 6. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan ini. Bahwa kami, tarik kami terus mendekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, semuanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan.